Shalom sahabat terkasih. Anda sedang bersama Pelita Pengharapan. Mari membuka hari dengan doa dan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, dan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami, agar kami tidak sibuk membelah diri, tetapi bersedia melihat hidup kami dengan jujur di hadapan terang-Mu. Ajarlah kami untuk haus dan lapar akan kebenaran-Mu, serta memiliki kerinduan yang semakin besar untuk mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus. Jika masih ada kesombongan, keangkuhan, atau hal-hal duniawi yang mengikat hati kami, tolong lepaskan dan ubahkan kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk terus bertobat, bertumbuh, dan semakin serupa dengan Kristus. Kiranya selama kami merenungkan firman-Mu pada pagi ini, hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, mengapa setelah sekian lama percaya kepada Tuhan, kita masih sering jatuh dalam kelemahan yang sama? Mengapa kita begitu mudah kecewa, marah, atau terluka oleh masalah hidup? Mungkin pagi ini Tuhan ingin mengajak kita melihat sesuatu yang lebih dalam. Bukan keadaan di sekitar kita, melainkan keadaan hati kita sendiri. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan hari ini. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan bukanlah perkara mudah. Bahkan jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, hal itu terasa hampir mustahil. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita hanya satu kali. Dan tidak seorang pun tahu kapan perjalanan hidup ini akan berakhir. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan. Bukan sekadar mengetahui tentang Tuhan, tetapi mengenal keagungan, kekudusan, dan kebenarannya. Ketika kita mulai melihat hidup kita dalam terang Tuhan, seringkali kita menyadari bahwa masih banyak bagian dalam diri kita yang belum sesuai dengan kehendak-Nya. Namun sayangnya, kita sering lebih suka membela diri daripada mengakuinya. Kita mudah mencari alasan atas kelemahan kita, mudah menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan orang lain. Padahal Tuhan rindu melihat hati yang rendah dan mau diajar. Hati yang berkata, Tuhan, aku masih jauh dari sempurna, aku masih membutuhkan pertolongan-Mu. Dan justru dari hati seperti itulah pertumbuhan rohani dimulai. Firman Tuhan berkata, orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran berarti memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sekadar ingin diberkati, bukan sekadar ingin masalah selesai, tetapi ingin hidup yang semakin menyenangkan hatinya. Selama kita belum hidup seperti yang Tuhan Yesus teladankan, selama karakter kita belum semakin menyerupai Dia, kita perlu terus belajar, terus bertumbuh, dan terus bertobat. Pertobatan bukan hanya dilakukan sekali ketika menerima Tuhan. Pertobatan adalah sikap hati setiap hari, ketika kita bersedia meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya dan kembali berjalan bersamanya. Lalu bagaimana caranya kita bertumbuh? Tentu kita perlu membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi itu saja belum cukup. Yang paling penting adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Datang kepadanya dalam doa, membuka hati di hadapannya, dan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Roh Kudus telah tinggal di dalam setiap orang percaya. Karena itu, Tuhan bukan pribadi yang jauh, Dia dekat, sangat dekat. Semakin kita berjumpa dengan Tuhan, semakin kita melihat betapa agung dan kudusnya Dia. Dan pada saat yang sama, kita akan semakin menyadari kelemahan diri kita sendiri, kesombongan yang tersembunyi, keinginan untuk dipuji, rasa lebih baik dari orang lain. Semua itu mulai terlihat ketika terang Tuhan menyinari hati kita. Tetapi jangan takut ketika Tuhan menunjukkan kelemahan kita. Itu bukan untuk menghukum kita. Sebaliknya, Tuhan sedang mengubahkan kita. Dia sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang terkasih, ada satu jenis duka cita yang sangat berharga di hadapan Tuhan, yaitu duka cita karena kita menyadari bahwa hidup kita belum sesuai dengan kehendak-Nya. Ini bukan duka cita yang membawa putus asa. Ini adalah duka cita yang membawa pertobatan. Ketika seseorang mengalami duka cita seperti ini, ia akan menjadi lebih kuat menghadapi duka cita yang lain. Mengapa?
karena ia tidak lagi terlalu fokus pada hal-hal duniawi. Seringkali kita begitu sedih karena kehilangan sesuatu, kecewa terhadap seseorang, atau marah karena keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita. Padahal banyak hal yang kita ratapi sebenarnya tidak memiliki nilai kekal. Sebaliknya, ketika hati kita lebih memikirkan kerajaan Allah dan kehendak Tuhan, masalah-masalah dunia menjadi terlihat jauh lebih kecil. Bukan berarti masalah itu hilang, tetapi perspektif kita berubah. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kemudian Tuhan juga mengingatkan kita tentang berhala dalam hati. Berhala bukan hanya patung atau benda tertentu. Berhala adalah apapun yang mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Bisa berupa uang, bisa berupa hobi, bisa berupa kenyamanan, bahkan bisa berupa perasaan kita sendiri. Ada orang yang begitu terikat pada luka hati, kekecewaan atau masalahnya, sehingga seluruh hidupnya hanya berpusat pada hal itu. Tanpa disadari, masalah tersebut telah menjadi pusat hidupnya. Padahal pusat hidup orang percaya seharusnya adalah Tuhan Yesus. Karena itu, ketika Tuhan mengizinkan ujian datang dalam hidup kita, mungkin kehilangan sesuatu yang berharga, mengalami pengkhianatan, mengalami kesulitan yang tidak kita mengerti. Jangan langsung berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang melatih iman kita. Bisa jadi Tuhan sedang membentuk karakter yang lebih kuat dan lebih dewasa. Sebab karakter yang dibentuk Tuhan jauh lebih berharga daripada kenyamanan yang sementara. Saudara yang terkasih, semakin bertambah usia kita, semakin penting bagi kita untuk bertanya, apakah aku semakin serupa dengan Kristus? Apakah aku semakin mengasihi Tuhan? Apakah hidupku semakin menyenangkan hatinya? Jangan sampai kita hanya bertambah usia, tetapi tidak bertumbuh secara rohani. Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang bermartabat, yang memuliakan namanya melalui karakter dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai tujuan utama hidup Anda. Ketika Tuhan menjadi tujuan hidup kita akan terus datang kepada terang kekudusannya. Kita akan terus membiarkan firman-Nya mengoreksi dan membentuk kita. Dan dari situlah lahir duka cita yang kudus, yaitu kesedihan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin menjauhi dosa. Kiranya pagi ini kita tidak sibuk membela diri, tetapi bersedia membuka hati di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita rendah hati di hadapan-Nya, Tuhan akan bekerja mengubahkan hidup kita menjadi semakin indah sesuai rencananya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sering membela diri daripada mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu. Tolong kami memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Berikan kerinduan untuk semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup sesuai kehendak-Mu. Tuhan, singkapkan setiap kesombongan, keangkuhan, dan segala sesuatu yang masih menghalangi kami untuk dekat kepadamu. Ketika kami menghadapi ujian, kuatkan iman kami. Ketika kami merasa lemah, topang kami dengan kasih dan penyertaan-Mu. Dan ketika kami jatuh, tuntun kami untuk bangkit kembali dan berjalan bersama-Mu. Biarlah hidup kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum Anda meninggalkan video ini, izinkan saya mengingatkan satu hal. Jika renungan ini memberkati Anda hari ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sekarang juga. Mungkin bagi Anda itu hanya satu klik, tetapi lewat satu klik itu, semakin banyak jiwa bisa dijangkau dan dikuatkan oleh firman Tuhan setiap pagi. Tuliskan pokok doa Anda di komentar. Tuhan Yesus memberkati.